Selamat datang di konten pertama gua di channel Sultan Mah Bebas. Emang Sultan Mah bebas, tapi bukan sebebas yang lu ada pikirin ya. Nah, oke. Eh, Konten pertama gua namain untuk kamu generasi emas tahun 2020. Kenapa sih tahun 2020 ini adalah generasi emas? Karena tahun 2020 adalah tahun dimana yang lulus itu lewat jalur corona. Benar kan teman-teman pada, karena gue juga ngalamin. Nah, bukan berarti kita yang tahun 2020 ini adalah tahun yang beruntung aja, bukan. Nah, kita harus mikir sudut pandang dari berbagai kepentingan. Nah, intinya back to the topic. Jadi, kita tahun 2020 ini walaupun bukan tahun kita harus maksimalin tahun-tahun yang selanjutnya. Nah, untuk apa? Nah, sekarang jangan lupa nih, gue mengingetin kepada kalian, biar COVID-19 ini cepat beres, kalian jangan lupa buat cuci tangan. Ya, cuci tangan tahu kan yang benar itu kayak gimana. Terus setelah cuci tangan, kalau misalkan kalian pengen ngebet banget deh, pengen keluar atau buat keperluan apa aja ya, jangan pacaran atau apa gitu buat keluar, bukan. Jadi kalau misalkan kalian beli kebutuhan pokok itu baru kalian boleh keluar, tapi dengan catatan pakai masker. Nah, nanti setelah pulangnya jangan lupa si bajunya itu, pakaiannya itu yang kalian pakai itu direndam air panas dulu biar si bakterinya mati, virusnya mati. Nanti kalau misalkan udah mati, kalian baru ganti baju yang baru gitu. Nah, setelah itu COVID-19 ini adalah salah satu momok yang paling besar ya gitu dampaknya. Bukan hanya di bidang kayak pendidikan aja, kayak misalkan yang SMA atau kuliah, pokoknya semuanya merasakan, ekonomi juga merasakan, semuanya merasakan. Jadi 2020 ini kalau misalkan dibilang bukan ekspektasi kita semua, bisa jadi. Kenapa? Karena sejak kemunculannya dari Maret 2020 di Indonesia pertama ini, kalau gue pribadi udah memprediksi nih COVID-19 ini pasti lama. Soalnya kenapa? Dilihat dari ya tau lah, kalian juga tahu masyarakat Indonesia itu kayak gimana sih, susah diatur, buang sampah sembarangan, kayak gitu-gitulah pokoknya. Itu hal-hal yang istilahnya bisa dibilang hal-hal yang bisa diminimalisir gitu. Istilahnya itu untuk kebaikan kita juga gitu. Tapi hal itu ya balik lagi ke pribadi masing-masing, karena pribadi masing-masing kan nggak bisa kita atur ya gitu, cuman bisa ngingetin aja gitu. Jadi kalau misalkan menurut kalian bagus ya ambil, kalau misalkan budayanya jelek ya buang gitu aja. Nah, oke. Kamu generasi emas tahun 2020, jangan lupa bahwa sukses itu pasti banyak jalan yang lain kok. Jadi kalau misalkan PKN STAN ya, yang ini nih untuk calon-calon anak STAN tahun 2020, harusnya kalau misalkan PKN STAN gak buka, kalian jangan langsung down aja, karena di balik downnya kalian itu orang-orang yang pintar itu pasti bakal maksimalin cara-cara itu buat ngambil peluang-peluang yang kalian nih harusnya misalkan dari 50 orang nih. Nah, 50 orangnya udah ambis nih, terus ternyata PKN STAN gak buka. Nah, yang 49 orang down, yang satu orang gak down nih, dia mempersiapkan buat tahun depannya. Nah, yang satu orang ini peluangnya makin gede, karena yang di saat 49 orang ini malah menyerah, yang satu orang tetap belajar nih. Maka dari itu kita harus bijak lah gitu dalam mendapatkan informasi, jangan terlalu berlarut dalam kesedihan. Ya, kesedihan memang bahaya, tapi di balik kesedihan pasti ada kemudahan dan juga ada kebahagiaan. Guys, gitu guys. Oke. Nah, slide selanjutnya. Tahun 2020 bukan tahunmu, bukan berarti kamu menyerah ya. Kayak tadi yang gue kasih tahu nih. Ini kok jadi saya yang gue kasih tahu. Nah, kalau misalkan tahun 2020 bukan tahun kamu ya, it's okay gitu. Kamu masih punya tahun kesempatan yang lainnya. Nah, itu bisa kamu maksimalin. Tapi jangan lupa, kalau misalkan tahun 2020 bukan tahun kamu, bukan berarti kamu gak berdoa dong. Nah, berdoa itu harus guys. Jadi kalau misalkan tahun 2020 bukan tahun kamu tetap harus berdoa buat kebaikan kamu gitu. Karena ada dalam satu ayat di Al-Quran kan yang menjelaskan bahwa jika kamu bersyukur, maka akan ditambah nikmatnya nih.
Jadi kita harus pandai bersyukur dulu. Kalau misalkan mendapatkan segala sesuatu, mau cobaan atau mau apa gitu. Nanti kalau misalkan bersyukur, nanti Allah tambah. Tapi kalau misalkan nggak bersyukur, nanti sungguh azab Allah itu sangat pedih. Jadi guys, jangan sampai kita gak bersyukur ya. Tahun ini harus disyukuri, walaupun bukan tahun kamu. Oke, slide selanjutnya. Nah, ini penting. Just focus yourself. Kenapa sih just focus yourself? Di saat teman-teman kalian banyak yang nyerah, di saat teman-teman kalian banyak yang alih fokus ke bidang lain kah, atau ke IP, misalkan dari STAN ke IPDN kah, atau STIS kah, atau apapun itu, atau kerja, kamu harus fokus pada dirimu sendiri. Tanyakan pada dirimu kamu sendiri, kamu ini mau kemana sih? Selanjutnya setelah PKN STAN, misalkan kamu lulusan tahun sekarang, terus pengen PKN STAN tapi PKN STAN nggak buka, kamu harus kemana? Nah, kamu harus pikir bagusnya sebenarnya dari sebelum kamu mematangkan PKN STAN jadi pilihan pertama itu, kamu harus udah ada plan. Kenapa sih plan ini penting? Bener, sekarang kan kerasa kalau misalkan yang sudah memplan bakal PKN STAN ini bakal gak buka, ya pasti kalian udah tahu lah gitu, PKN STAN gak buka itu kalian harus kemana. Tapi kalau misalkan kalian nih yang PKN STAN aja pertama, terus PKN STAN ternyata emang gak buka faktanya, nah kalian harus mikir nih, keahlian kamu itu apa, terus keinginan kamu itu apa, untuk maksimalin. Kalau misalkan tahun ini adalah tahun terakhir, nah kalau misalkan yang ada masih ada peluang tahun depan, kamu maksimalin tahun depan itu buat kamu belajar, fokus dari materi-materi yang ya sekiranya kamu rasa dari beberapa tryout yang udah ratusan tryout pasti nih, yang nonton ini pasti udah ngikutin ratusan tryout lah, taruhlah dari berbagai platform Google. Nah, kamu jangan buat rasa gitu aja kalau misalkan nilai tryout malah rendah. Nah, kamu perbaiki dari situ, pelajari materinya. Nah, itu fungsi 1 tahun kalau misalkan kamu mau gapir. Tapi kalau misalkan kamu kak, aku mau kerja dulu aja, kalau misalkan lulu pada atau kalian pada mau kerja, ya silakan aja, itu kan adalah keinginan kalian. Yang pasti kamu harus fokus yourself, fokus pada dirimu kamu sendiri. Kalau misalkan orang lain kemana, kamu jangan langsung down, istilahnya kayak hidup itu udah mati gitu, itu terlalu baik ya, terlalu baik gitu. Jadi gimana ya, prinsip hidup itu kamu harus istilahnya ada saat dimana kamu harus bodo amat, ada saat dimana kamu harus peduli, ada saat dimana kamu harus istilahnya memperbaiki apa sih yang kurang dari diri kamu, itu harus ada, itu harus ada. Nah, setelah kamu fokus nih, kamu misalkan mau kemana nih, kalau misalkan kamu udah tahu tujuan kamu selanjutnya itu apa, nah selanjutnya kita langsung ke slide selanjutnya ya guys. Nah, jangan kelamaan down, ini sangat penting nih. Kalau misalkan kamu udah istilahnya udah prepare, udah apa, nah terus down, jangan kelamaan down, karena di balik downnya kamu itu, yang tadi udah gue bilang, banyak orang yang maksimalin kesempatan itu, banyak. Karena di balik kesempatan yang itu pasti ada kesempitan kan. Di balik kesempatan pasti ada kesempitan. Nah, kesempitan ini bukan berarti pikirannya pada jorok ya. Nah, kesempitan ini itu istilahnya peluang di gimana ya, jalan sempit, tapi setelah kalian masuk ke jalan sempit itu, di dalam jalan sempit itu ternyata banyak hal-hal yang di luar ekspektasi. Nah, maka dari itu jangan kelamaan down. Di saat orang lain pada nyerah, kalian harus tetap fokus. Kalian itu tujuannya apa sih gitu. Di saat kalian capek untuk belajar, di saat kalian capek untuk meningkatkan kompetensi kalian atau diri kalian, nah kalian harus ngaca dulu, ngeliat ke orang tua, gimana sih orang tua kalian udah bekerja keras, orang tua kalian udah banting tulang dari pagi sampai ke pagi lagi kah, ada yang kayak gitu, atau misalnya dari pagi sampai ke malam, atau whatever lah gitu. Nah, intinya kalian harus fokus kepada orang tua kalian, mikir nih gimana sih bisa ngebahagiain orang tua gitu. Jangan kelamaan di rumah, karena menurut gue pribadi, kalau di rumah itu
Kalau misalkan untuk wabah COVID-19 ini bagus ya emang di rumah, tapi kalau misalkan wabah COVID-19 udah beres, kalian jangan kelamaan di rumah karena ya pastilah gitu kalau misalkan kalian udah lulus ngerasa ih kok kayak kayak ngeberatin lah gitu ibaratnya ya, kalian pasti ngerti lah gitu. Nah jadi jangan ada pikiran di mana kalian itu enak aja gitu makan makan gitu, jadi kayak istilahnya mah kayak masih kecil aja gitu padahal kalian bisa melakukan hal-hal yang besar. Nah jadi kalian jangan kelamaan di rumah, kalau misalkan mau kerja ya kerja, kalau misalkan mau nyari PTN aja nyari untuk mau apa ya, SBMPTN kan bentar lagi nih, jadi kalian harus maksimalin SBMPTN kalau misalkan yang pengen ke PTN. Tapi kalau misalkan pengen ke dinasan lain, kalian harus pelajarin SKD-nya, terus tes lainnya itu kalian harus kuasain. Jangan SKD aja ya guys ya, karena SKD itu adalah salah satu tes, sedangkan tes yang lain itu masih banyak gitu. Jadi saran gue itu cuman itu. Kalau misalkan kalian down, jangan kelamaan down. Oke. Selanjutnya sukses punya jalan lain. Yang tadi gue udah bilang. Nah, sukses itu bukan hanya di PK instan. Kenapa sih dari tadi gue ngomongin PK instan terus? Karena yang paling down pasti anak-anak calon anak instan nih. Karena dari ratusan ribu yang down itu banyak pasti. Nah, maka dari itu kalian harus yakin kalau misalkan tahun 2020 tahun terakhir kalian harus yakin bahwa sukses itu punya jalan lain. Nah tinggal kalian jangan hanya di mindset aja nih, yo sukses apa sih sukses itu. Nah kalian harus tahu sukses yang kalian maksud itu apa, punya tahta kah, atau punya harta kah, atau punya wanita kah, sukses mendapat wanita kah, itu tergantung kalian ya, sukses itu di mata kalian itu kayak apa. Kalau misal ada juga yang misalkan kalian udah lulus itu udah sukses, kalian udah sukses sebenarnya kalau lulus itu sukses melalui jalan-jalan di 12 tahun kalian belajar, di 12 tahun kalian belajar sukses itu kalian jalani, sukses kalian lewati. Nah kalau misalkan kalian kerja yang benar kerjanya, jangan asal-asalan. Nah kalau misalkan kalian kuliah, persiapkan yang untuk PTN, persiapkan PTN-nya, SBMPTN udah deket. Terus kalau kedinasan ya tadi udah gue bilang siapin kedinasan juga. Nah terus kalau misalkan pengen gap year aja ya gap year, terserah itu mah. Ya tapi yang satu catatan, gap year harus dimaksimalin ya. Kalau misalkan gap year gak dimaksimalin ya percuma aja kalian dikasih peluang banyak, tapi kalian gak pandai maksimalin peluang itu. Oke. Selanjutnya, jangan berhenti berdoa dan berusaha. Nah, ini sangat penting guys. Ada di salah satu cerita yang pernah gue baca, di mana ada orang yang dianya doanya gak dikabulin nih, doanya gak kekabul lah istilahnya, Kak. Dianya udah berdoa atau udah usaha, pokoknya udah mati-matian untuk berdoa itu, untuk mendapatkan hal yang dia inginkan. Tapi Allah berkehendak lain, karena yang kita idamkan itu belum tentu baik untuk kita. Karena nih kasih cerita aja nih, semoga menarik ceritanya nih, semoga membuat kalian terinspirasi. Nah jadi sebelum penciptaan manusia, nah malaikat itu udah ngasih warning ke Allah ini, ya Tuhanku, kenapa sih harus nyiptain Adam? Karena Adam itu nanti hanya sama aja gitu kayak sebelumnya, kayak iblis, kayak setan, hanya menghancurkan, hanya membuat kerusakan, hanya membuat dosa dan lain-lain. Tapi Allah yakin kepada karena Allah langsung bilang gini kepada malaikat, aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Jadi istilahnya pelajaran yang bisa kita ambil itu, kita harus optimis, itu pasti. Optimis harus pasti. Tapi jangan sangka, jangan berburuk sangka, ini yang paling penting. Ini jangan berburuk sangka ya. Kalau misalkan istilahnya Allah gak ngabulin doa kalian, itu kalian jangan berburuk sangka, karena Allah mengetahui masa depan, sedangkan kalian tidak mengetahui. Mungkin aja kan kalau misalkan kalian gak masuk PK instan,
kalian bisa jadi direktur di perusahaan Pertamina kah, atau jadi presiden kah, atau jadi mahasiswa dari Universitas Harvard kah, atau apa gitu. Nah, sukses masih banyak jalannya, tapi yang pasti kalian jangan berhenti berdoa dan berusaha buat kebaikan kalian. Nah, kebaikan ini kalian jangan hanya berhenti nih, karena kepercayaan kita pasti beda ya, karena ada yang beda, ini yang mendengar ini itu ada yang non muslim atau yang muslim. Kalau yang muslim, kalian jangan berhenti tahajud, jangan berhenti duha, karena itu sangat penting, karena itu sangat membuat kalian itu makin cemerlang, makin di mata Allah itu kalian itu sangat berharga, sangat bernilai. Jadi jangan anggap kalian itu langsung ya berburuk sangka lah gitu atau apa. Intinya kalian jangan berhenti berusaha dan berdoa. Nah, udah berdoa, kalian jangan berhenti berusaha. Kalau misalkan kalian hanya aku pengen ini, aku pengen ini, aku pengen ini, tapi gak berusaha, ya emang lau punya mujizat. Nah gitu. Jadi karena kita manusia biasa, kita harus berusaha. Bahkan sekelas Nabi pun berusaha kan, seperti cerita Nabi Musa untuk membawa Bani Israel keluar dari Mesir, itu berusaha juga. Nah gitu. Terus untuk melawan sampai 5 kali perjanjian yang dia lakukan dengan Firaun itu, Firaunnya selalu menentang, tapi Nabi Musa tidak berhenti di situ. Nabi Musa selalu berusaha. Nah itu salah satu contohnya. Jadi kita jangan berhenti berdoa dan berusaha ya guys. Oke. Nah oke. Jadi video konten pertama gua ini udah selesai. Semoga apa yang gua kasih tahu ini bisa bermanfaat, dan juga gue saranin kalau misalkan kalian oh iya nih ada giveaway ya. Oh iya, giveaway. Jadi untuk kalian yang ikutan giveaway, semoga yang paling cepat, bukan paling cepat sih, semoga yang beruntung, kalian jangan lupa untuk baca itu modulnya, baca itu PDF-nya. Jangan lupa kalian untuk maksimalin apa yang udah gue kasih itu, karena ini nyesel guys kalau misalkan kalian nggak baca bukunya, nggak baca modulnya, itu nyesel guys, karena di balik yang modul-modul yang udah gua kasih itu kalau di sekitarin udah harganya 1 juta lebih guys, beneran serius. Nah jadi kalau misalkan kalian gak dibaca, gak dipraktekin, itu sama aja bohong. Mendingan gua kasih ke yang mau istilahnya, tapi kan ya namanya untung-untungan. Jadi jangan lupa giveaway-nya nanti akan selalu ada di setiap konten ya. Doain aja semoga ada rezekinya. Dan juga kalian jangan lupa nih, kalau misalkan kalian kira ini videonya bermanfaat, jangan lupa share untuk teman-teman kalian yang lainnya. Semoga ini bisa menginspirasi, semoga ini bisa membuat kalian semangat lagi. Harus semangat dong, tiap hari harus semangat. Kalau misalkan gak semangat, nanti orang lain musuh kalian, nanti orang lain sukses, kalian gak sukses, baru kalian sedih, makin terpuruk lagi. Jangan gitu, kita harus selalu semangat ya setiap hari. Oke. Nah perihal giveaway ini akan gue kasih setelah video ini berakhir. Jadi nanti ada beberapa menit atau beberapa detik lah, kalau beberapa detik itu mengenai nama-namanya siapa yang menang giveaway itu. Jadi kalian jangan lupa pantengin siapa yang menang. Kalau udah pantengin, nanti langsung chat aja terus screenshot bukti bahwa kalian menang. Nanti gue kasih buku-buku yang seharga 1 juta itu. Oke. Thank you for your watching. I think enough. Thank you and bye bye.